Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semoga hari-hari kita bahagia dan Allah selalu menuntun kita ke jalan yang dicintai dan diridhoinya, sehingga kita mendapatkan kesuksesan yang diberkahi oleh Allah, dunia akhirat. Ada 5 kekuatan yang sangat fenomenal yang dimiliki oleh orang-orang sukses dan bahagia. Bukan hanya sukses tapi juga bahagia. Saudara-saudaraku, apa kekuatan yang kelima? 5 kekuatan tersebut. Yang pertama adalah kekuatan keinginan. Ya, ini luar biasa, kekuatan keinginan. Ya, ada orang yang punya kekuatan keinginan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu kita ingin sukses, ingin lebih bahagia, ingin lebih sejahtera, ingin lebih bernilai, ingin lebih berharga, ingin lebih bermanfaat, ingin hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, itu kekuatan keinginan. Ya, kalau untuk ukuran anak-anak kita yang sedang belajar, nah, bimbing mereka harus punya cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi. Ya, itu penting sekali. Jangan sampai nggak punya keinginan. Begitu juga kita yang hidup ini, jangan sampai nggak punya keinginan. Ada orang yang keinginannya sangat standar, ingin makan, ingin minum, ingin nongkrong, ingin jalan-jalan, itu keinginan yang sangat standar. Ada orang yang sudah kehilangan keinginan, cuma tinggal satu, ingin mati. Ya, ingin mati itu bukan keinginan. Semua orang pasti akan mati. Ya, nggak usah pakai keinginan, dia pasti akan mati. Nah, tapi bagaimana ingin mati husnul khotimah, itu penting. Bagaimana ingin mati dalam kebahagiaan, itu penting. Bagaimana saat kita mati, hidup sebelum mati itu bermanfaat buat orang lain, itu penting. Nah, itu keinginan. Ya. Nah, saudara-saudaraku, di dalam satu statement dikatakan man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Nah, kalau kita sudah punya keinginan, ya, bagaimana mewujudkan keinginan ini? Nah, dengan kekuatan yang kedua, apa itu? Kekuatan ilmu pengetahuan. Ya, kekuatan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat dengan ilmu. Artinya kalau hanya menginginkan dunia, Allah kasihkan dunia ini buat dia, tapi dengan ilmu juga. Ya, kalau menginginkan akhirat, ya dia hanya mengejar akhirat tanpa dunia, dikasihkan akhirat, belajar untuk bisa sampai ke akhirat, tapi tidak dapat dunia dengan ilmu. Nah, yang sempurna adalah orang-orang yang ingin sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, bahagia dulu di dunia. Kalau kita ingin sukses di akhirat, sukses dulu di dunia. Dan itu dengan ilmu. Ya, kita nggak bisa mendapatkan akhirat tanpa dunia. Bagaimana mendapatkan akhirat tapi malas bekerja? Padahal kerja itu ibadah. Tapi tidak pernah sedekah, tidak pernah berinfak, tidak pernah mensupport pembangunan masjid, apa batu batanya, apa pasirnya, nggak pernah. Bagaimana mau dapatkan kebahagiaan akhirat, kesuksesan akhirat? Sementara kita tidak bekerja keras, tidak menginvestasikan harta kita. Nah, berarti kan harus sukses di dunia, sukses di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, itu dengan ilmu. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Dan di dalam hadis Rasulullah disebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan menuntut ilmu nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Ya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Orang-orang yang keluar untuk menuntut ilmu, dia adalah fi sabilillah. Nah, saudara-saudaraku, ketika anak-anak kita punya keinginan, misalnya ingin jadi apa? Ingin jadi pilot, kan gitu? Maka ilmunya bukan ilmu pertanian. Ingin jadi pilot tapi ilmu pertanian, beda. Ingin jadi arsitek tapi kuliahnya di ekonomi. Ingin jadi pendakwah tapi menggeluti ilmu musik, gak bisa.
Jadi ilmu itu harus selaras dengan keinginan kita. Ya, ilmu itu harus selaras dengan keinginan kita. Nah, yang ketiga, setelah kekuatan keinginan, yang kedua adalah kekuatan ilmu, yang ketiga adalah kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran ini adalah memvisualisasikan kesuksesan yang kita inginkan, memvisualisasikan kebahagiaan yang kita inginkan, memvisualisasikan kesejahteraan yang kita inginkan, memvisualisasikan hidup bermanfaat yang kita inginkan. Jadi bukan hanya sukses saja, tapi setelah sukses harus bermanfaat. Ya, jadi visualisasikan kesuksesan itu, visualisasikan kebahagiaan itu, berikan gambaran yang utuh dalam pikiran kita. Hadirkan setiap waktu dengan pikiran kita. Dan sekali lagi tidak cukup dengan gambaran sebuah kesuksesan. Misalnya saya menggambarkan kesuksesan itu seperti apa, punya perusahaan, punya bisnis. Saya menggambarkan kesuksesan itu apa, menjadi konsultan misalnya. Ya, menjadi trainer misalnya. Misalnya ini contoh. Nah, tapi setelah saya dapatkan itu semua, harus ada poin penting yang justru lebih penting dari kesuksesan itu. Apa itu? Bermanfaat buat orang lain. Nah, visualisasikan itu dengan kekuatan pikiran kita. Hadirkan setiap waktu, berikan gambaran yang utuh. Nah, itulah kekuatan pikiran. Nah, kemudian kekuatan pikiran ini udah pasti akan melahirkan kekuatan tindakan. Ya, kerja keras, berjuang, berkorban, itu tindakan. Nah, orang-orang yang punya kekuatan keinginan, kekuatan ilmu pengetahuan, ya, kemudian kekuatan pikiran, dia memvisualisasikan kesuksesannya, maka di kekuatan tindakan dia akan punya rencana, tindakan yang terencana. Dia akan menyusun rencana-rencana. Dan otomatis terarah tindakannya. Setelah terencana terarah. Setelah terarah terstruktur. Nah, ini penting. Nah, lihat orang-orang yang tindakannya asal bertindak, asal bersikap. Ya, tindakannya sia-sia, sikapnya sia-sia, menunjukkan bahwa dia tidak punya keinginan, bahwa dia tidak punya pengetahuan, bahwa dia tidak punya kekuatan pikiran menggambarkan kesuksesan 5-10 tahun, 15 tahun ke depan. Tapi kalau orang yang punya kekuatan keinginan, kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan pikiran, mampu memvisualisasikan, saya yakin dia punya kekuatan untuk bertindak. Nah, tindakannya itu akan terencana, tindakannya itu pasti terarah. Ya, tindakannya itu pasti punya nilai. Ya, terstruktur. Dan dia akan disiplin, menghargai waktu. Dan waktu itu yang paling berharga. Dia nggak mau waktunya hilang, kesempatannya hilang, umurnya hilang untuk hal yang sia-sia. Maka kenapa Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, di ayat 1 sampai 11 itu saya paling senang itu mentadabburkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ketika Allah berbicara tentang sebuah kesuksesan, qad aflahal mu'minun, tentang sebuah kebahagiaan. Nah, salah satu yang disebut oleh Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang memelihara diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, artinya tindakannya tidak boleh sia-sia. Jadi kalau orang yang perkataannya sia-sia, tindakannya sia-sia, itu menunjukkan bahwa keinginannya lemah, ilmu pengetahuannya lemah, kekuatan pikirannya lemah. Ya, hanya sekedar hidup. Ngapain hanya sekedar hidup? Ya, kambing juga hanya sekedar hidup. Ya, tapi kita harus hidup berharga, harus hidup bermanfaat, harus hidup bernilai. Nah, ini kekuatan tindakan itu adalah kerja keras, perjuangan, pengorbanan, terarah, terencana, terukur, dan harus tepat sasaran. Dan pastinya harus disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Jangan sampai tindakan kita sia-sia. Karena setiap sikap kita itu berbanding terbalik dengan berkurangnya waktu. Jangan sampai kesempatan berkurang, umur berkurang, waktu bertambah, tapi ini sia-sia di sininya. Nah, yang kelima saudaraku, kekuatan keyakinan. Ya, kekuatan keyakinan ini harus mensupport kekuatan pikiran, karena kekuatan pikiran tidak bisa berdiri sendiri. Ya, di barat, di Eropa, di Jepang, di Korea banyak orang stres. Karena apa? Tuhannya kekuatan pikiran. Ya, gambarkan kesuksesan yang Anda inginkan, rumah yang Anda inginkan, jet pribadi yang Anda inginkan, wah, bisnis-bisnis yang Anda bangun. Gambarkan, hadirkan setiap hari dalam pikiran Anda. Begitu kenyataan tidak sesuai dengan harapan, stres, depresi. Nah, kita
gunakan kekuatan pikiran, memvisualisasi kekuatan kesuksesan, kebahagiaan kita, tapi jangan lupa harus ada kekuatan yang sejajar dengan kekuatan pikiran itu, yaitu kekuatan keyakinan. Kekuatan keyakinan ini kita sadarkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, kalau baik menurut Allah maka mudah-mudahan direalisasikan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah. Tapi kalau tidak baik, ya mudah-mudahan dijauhkan. Ngapain kita sukses kalau kita jadi orang sombong? Ya, ngapain kalau kita sukses kalau kita sepele sama orang lain? Ngapain kalau kita sukses kemudian membawa kita ke neraka? Kan begitu kira-kira. Nah, tapi kita harus punya harapan dong. Ya Allah, mudah-mudahan kesuksesan aku membawa kebaikan. Mudah-mudahan kesuksesan aku membawa ke surga. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan aku menjadi kenyataan, ya Allah. Itu yang terbaik yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, karuniakan aku kemampuan untuk mengambil keputusan. Semoga yang menjadi keputusan aku itu adalah keputusan-Mu, ya Allah. Keputusan yang terbaik, ya Allah. Artinya jangan prasangka buruk kepada Allah. Artinya yakin kepada Allah. Hakul yakin kepada Allah. Allah memberikan yang terbaik. Karena kalau kita tidak yakin itu, ingat saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ingat, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Tapi kalau kita selalu melibatkan Allah dalam doa-doa kita, ya, dan ada kekuatan doa yang harus kita yakini, harus kita kita hayati, dan itu mengiringi kekuatan keyakinan, maka prasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini yang kita jalani inilah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Maka libatkan Allah, bangun hubungan kepada Allah, ya, membangun hubungan dalam hal apa yang utama? Sholat. Minta petunjuk kepada Allah dengan sholat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan saat yang paling indah dalam hidupku saat aku dalam keadaan sholat, dan saat yang paling dekat aku dengan Allah saat aku dalam keadaan sujud. Ya, saat kita dalam keadaan sujud, minta kepada Allah, minta yang terbaik, minta petunjuk, minta dituntun hidup kita, minta diantarkan menuju sukses dan bahagia yang dicintainya dan diridhoinya. Ya Allah, kalau itu baik buat aku, dekatkan, segerakan ya Allah. Tapi kalau itu tidak baik buat aku, berikan yang terbaik ya Allah. Berikan yang terbaik dari apa yang aku rencanakan. Itu jauh lebih penting. Semoga kita semua diridhai Allah. Jangan prasangka buruk kepada Allah. Percayakan hidup kita kepada Allah. Ikhtiar ada di kita, proses ada di kita, keputusan ada di Allah. Yakinlah itu yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Dengan kekuatan keyakinan. Semoga Allah meridhai kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Sukses bahagia buat kita semua, diridhai oleh Allah semua. Dan saudaraku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.